Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, jumpa lagi bersama kami di acara Inspiring Without Eyes. Kami dari komunitas Sahabat Mata. Spesial di hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022. Ada saya Taufik. Saya Laila. Saya Amin. Saya Eli. Saya Fitri. Nah, ini formasinya kita spesial karena ada yang baru nih. Iya nih. Ya kan, ada yang baru nih. Kita mau bahas apa nih Mas Amin? Hari ini kita akan membahas tentang HDI. HDI. Iya. Apa itu HDI? HDI itu singkatan dari Hari Disabilitas Internasional. Nah, HDI itu dulu ditetapkan pada tahun 1992. Nah, kalau dihitung-hitung nih, udah berapa tahun tuh? Kayak tahunnya siapa itu ya? Sudah 30 tahun bukan Mas? Siapa itu? Siapa itu? Siapa ya? Ya mungkin sahabat sama ataupun yang lagi live ini ya, ada satu penyusup ya. Iya. Ada yang lagi live ini ya, mungkin bisa komen ya. Bisa meramaikan di sini. Nanti ada yang bacain kok, tenang aja. Oke. Ayo lanjut Mas Amin. Nah, itu kan kalau kita hitung-hitung ya, berarti ya sekitar kurang lebihnya tuh udah 30 tahun gitu ya. Oh. Nah, dari 30 tahun ini tuh apa ya? Aku pengen tahu sih dari pendapat teman-teman, sahabat semua. Yeah. Nah, dari Mbak Eli dulu mungkin ya. Apa sih Mbak Eli, menurut Mbak Eli disabilitas itu? Makna disabilitas buat aku itu lebih ke mindset. Hmm. Kenapa mindset? Karena selama ini kan disabilitas itu identik dengan fisik ya, fisik yang terbatas. Disabilitas itu kayak ya udah di rumah aja, gak usah ngapa-ngapain gitu. Padahal kalau kita lihat lebih luas lagi, itu banyak banget yang secara fisiknya terbatas, tapi betul. dia tuh bisa kuliah sampai ke luar negeri, bahkan bisa S2. Bisa pelajar ke luar negeri dengan berbagai macam kegiatan gitu. Kayak itu tuh kalau untuk saya pribadi yang disabilitasnya baru itu kayak lihatnya tuh kayak seneng gitu. Nah itu sih kalau menurut aku. Jadi belum tentu orang yang fisiknya terbatas, mindsetnya, hatinya itu ikut terbatas. Bahkan malah banyak yang kayak secara fisiknya maaf nih kayak normal atau awas itu ya. Itu banyak kok yang kayak ongkang-ongkang kaki. Kayak diem aja. Apa itu ongkang kaki itu apa? Perlu dijelaskan. Aduh susah jelasnya. Aku cari dulu di KBBI. Di KBBI aja gak ada kata ongkang-ongkang. Google apa itu ongkang kaki? Asli Jawa sih, bangga dengan lokal. Itu. Jadi menurut Beli itu pemaknaan Beli terhadap, mungkin tadi aku pertanyaannya juga kurang spesifik ya. Tadi kan aku nanya tentang apa sih disabilitas menurut Beli. Mungkin maksud aku tadi tuh pemaknaan diri tentang disabilitas Beli ya. Nah, tadi kan Beli bilang tadi seperti itu. Nah, kalau Fitri apa tuh pemaknaan dirinya Fitri tentang kedisabilitasannya Fitri sendiri itu apa sih? Kalau menurut diri saya sendiri ya, sebenarnya disabilitas itu bukan orang yang kurang, bukan orang yang kurang mampu ya. Tapi disabilitas itu orang yang diberikan suatu kelebihan atau talenta yang jauh lebih daripada orang-orang pada umumnya. Jadi Allah itu punya talenta, membekali talenta yang luar biasa. Karena rencana Allah adalah rencana yang terindah. Sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah yang terindah. Oke, betul sih ya Fit ya. Sebaik-baiknya rencana adalah rencananya Allah. Itu menurut Fitri ya. Iya. Kalau menurut Mbak Taufik sendiri apa sih? Aku nih. Aku juga dapat bagian. Iya dong. Sekarang gantian Mbak Taufik yang ditanya-tanya. Aku menurut aku
disabilitas itu bukan hanya berbicara tentang ketidakmampuan, tetapi di sini bagaimana kita mengubah ketidakmampuan itu menjadi suatu peluang, di mana peluang itu bisa mengangkat disabilitas ini, bisa membuktikan bahwasanya kita tuh mampu dengan apapun yang kita miliki. Ya, bahkan kemampuan yang kita miliki itu di luar pemikiran daripada orang pada umumnya. Itu, Mas. Oke, dalam ya, aku sampai mikir-mikir Iya. apa ya. Aku nih kon balik lali nih. Dan sangat detail gitu loh bahasanya tuh sangat gimana ya. Nah, ini nih yang baru nih. Nah, yang baru nih. Yang baru aku punya pertanyaan double. Mas, mungkin ini kan first time ya. Iya, makanya bener. perasaannya. Bener. Sebelum perasaannya kita tanya dulu deh. Pertanyaannya, perkenalan dulu. Kalau tak kenal Perkenalan maka dulu. tak Saya Taruh. iya taruh bener ya. malam minggu Mas jangan bikin baper ya. Jadi pertama-tama mungkin bisa perkenalan dulu. Iya. Asal usulnya dari mana, jebulnya dari mana, terus statusnya apa, lo? Tanya statusnya aduh. Udah aku bilang malam minggu jangan bikin baper. Terus baru pemaknaan diri terhadap disabilitas itu apa? Monggo, ayo. Satu-satu dong Mas, pertanyaan banget lah. Perkenalan dulu mungkin ya. Nama dulu. Iya, perkenalkan, nama aku Laila. Nah, aku Laila siapa? Bukan Laila Majid. Aku baru mau ngomong. Laila, sorry. Laila bukan Roma. Mas yo kabur loh Mas. Laila Tumapira, terus ya ini apa ya? Dan penyandang disabilitas netral vision. Terus apa lagi Mas Amin? Asalnya dari mana? Asalnya saya dari bumi. Wow, luar biasa. Jawaban yang luar biasa. Out of the box. Gimana Mas? Buminya bumi siapa? Bumi langit. Bumi langit. Enggak, buminya lokasinya Oh, bumi di manusia. Indonesia. Buminya itu di Indonesia, Kota Semarang ya, Jawa Tengah. Tapi aslinya dari Pati sih. Oh, walah. Capati toh. Iya. Kayaknya ngomong Kota Terus di sini ngapain lo? Nggak tahu tiba-tiba masuk sini. nyangkut. Kamu jangan gitu. Kayaknya Kan kamu yang undang saya kesini. Oh, tentang balik dia. Ini gimana konsepnya Mas? Ya udah, mungkin langsung bisa dijawab Iya, yang perkenaan tadi ya. Heeh. Iya, disabilitas itu memang ya tidak bisa dipungkiri, memang itu suatu kondisi yang beda ya buat kita. Punya kebutuhan beda, terus Iya, jadi betul. kita punya suatu problem yang beda juga. Nah, oleh karena itu suatu kondisi yang harus mendorong kita untuk kreatif lah, mencari solusi menghadapi problem-problem dan hambatan itu agar bisa survive dan mandiri, dan ya harapannya mandiri dan ini ya bisa kasih kontribusi ke ini orang baik yang sama-sama disabilitas atau non disabilitas gitu. Lebih dalam kan daripada aku kan. Oh enggak, masih dalam mbak tapi Jadi kan tadi udah pada ini ya ngejelasin tentang pemaknaan diri terhadap disabilitasan itu sendiri. Terus tuh aku tuh tadi kan Lela sempat mention ya tentang survive gitu. Nah, aku tuh jadi penasaran deh. Gimana sih kalian motivasi kalian untuk bisa survive dan sampai saat ini tuh bisa bertahan gitu loh. Apa sih yang bikin kalian tuh mau bertahan? Coba Mbak El. Mau bertahan. Berat ini kayaknya. Ya sekali ini langsung aku. Anak baru sih. soalnya sebenarnya
Baru apa? Baru Baru datang. Baru Desember kemarin. Udah setahun dong. Wih, ulang tahun dong. Enggak lah. Apa tadi pertanyaan lu? Survivor. Bisanya Oh, survive. Bisa survive. Terus motivasinya apa Ya, kok bisa memotivasi. bertahan sampai saat ini? Ya pasti memotivasinya diri sendiri. Pokoknya Ah. harus bisa mandiri karena seringkali kan disabilitas itu sering banget dijatuhkan. Jadi Iya, kayak betul. kayak cukup lah gitu, kayak walaupun kita terbatas tapi kan bukan berarti kita terus gak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, betul. Kayak Stigma gitu. seperti itu tuh harus Terus hilangkan. belajar untuk kayak self awareness ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini loh disabilitas itu seperti ini gitu. Keren sih. Kalau Fitri? Kalau aku sih gini Mas, untuk kita tuh biar untuk mengubah stigma masyarakat, kan masyarakat selalu merendahkan disabilitas tuh selalu direndahin kan. Jadi kita itu Iya, kalau udah betul. direndahin itu janganlah kita jatuh. Jadi tetap bangkit aja. Kita tidak ingin membuktikan, tapi tunjukkan aja semampu kita bagaimana kita itu menghadapi masyarakat yang seperti itu, bagaimana keinginan mereka. Iya. Jalanin aja dan suatu saat nanti kan kita bisa seperti mereka walaupun media yang berbeda yang kita gunakan gitu Mas. Jadi kalau jatuh bangkit lagi ya, Fit ya? Iya, tetap bangkit. Kalau kita tetap ikut jatuh, mereka akan bangga. Jadi Nah, kita harus bangkit, jatuh bangkit terus. Jangan sampai kita Kalau- terpuruk gitu. hatinya yang jatuh. Nah, itu jatuhnya kemana Mas? Ya namanya jatuh mah ke bawah. Nah, itu jatuhnya jatuh jadi lah. Mas Amin. Mas Amin sih kamu yang memulai. Mulai konflik. Kamu yang memulai. Aku gak ikut-ikutan. Ya, Fit ya, nanti belakang aja jawabnya ya. Ya, nanti saya Jatuhnya jawab kemana nanti di belakang aja. Yang penasaran nanti silahkan kasih pertanyaan ya. Nah, pertanyaan kita akan jawab. Ya, Fitri yang akan jawab bukan kita. Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nah, kalau Mbak Taufik apakah jatuh juga? Apanya yang jatuh? Itu tadi bagaimana sih Mbak Taufik ini bisa survive, terus apa sih yang membuat motivasinya tuh apa, kok bisa bertahan sampai saat ini, dan kenapa kok bertahan? Yang pasti manusiawi ya. Kita harus melanjutkan hidup kita. Yaps. Ya kan, kita harus melanjutkan hidup kita, itu udah pasti kan, nggak mungkin kita tergantung sama orang-orang yang mungkin saat ini masih baik sama kita, entah besok 1 jam lagi, besok 1 jam lagi, 1 tahun lagi, Kayak judul film ya. 1 bulan lagi. entah 1 jam setelah ini, entah besok, kan kita nggak ngerti yang namanya manusia Iya, ya. betul. Di situ kita harus melatih diri kita, harus survive bagaimanapun caranya, karena kehidupan di dunia itu sangat keras. Betul Ya kan? sekali. Kehidupan di dunia sangat keras, jadi tempat diri kita, latih diri kita Betul. untuk bisa bertahan hidup, Hmm. karena di luar sana tuh banyak banget orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita miliki saat ini, karena ya mungkin saat ini di sekitar ini kita yang paling unggul, mungkin ya. Tapi di luar sana tuh kita tuh nggak ada apa-apanya. Iya sih. Ya, bahkan mungkin di luar sana kita tuh paling kecil, kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Jadi itu yang memotivasi aku, kita harus benar-benar memperbaiki diri kita, harus memotivasi diri kita. Nggak apa-apa dijelek-jelekin, nggak apa-apa dijatuh-jatuhin gitu kan. Karena di luar sana itu banyak orang yang apresiasi terhadap diri kita, banyak orang yang sayang sama kita, ya kan. Iya. Jadi buat apa yang mikir orang yang sayang ya. yang Kalau yang nggak sayang itu sudah lah. kalau nggak sayang nggak usah dipikirin. Iya. Ya. Udah mikirin yang sayang aja gitu Iya. kan ya. Karena itu efeknya sangat luar biasa. Jadi positif aja, banyak yang sayang sama kita, jadi
bahagiakan orang yang pantas untuk dibahagiakan. Asik. Yeah. Buat malam ini bahagiakan orang yang pantas. Iya tadi bahagiakan orang yang pantas untuk Nah, iya dibahagiakan. begitu tadi. Yang nggak pantas dibahagiakan, yang nggak usah dibahagiakan. Jangan curhat. Panjangnya. Nah, untuk pendatang baru ini apa ini kira-kira motivasinya? Datang baru. Pendatang baru kok serasa saya itu. Selesai hakim. Pokoknya Mas Amin. Kok naik lari mulu mas. 5 ya. Ya itu Iya. ya sebenarnya hampir sama kayak teman-teman yang lain kayak Mbak Topi. Nggak boleh sama loh. Nggak boleh sama. Kita jadi sama kok. Asik. Lanjut. Ya itulah. Ya itu ya manusiawi kan. Gini ya orang aku pernah dengar lah, intinya itu yang benar-benar peduli ke diri kita ya diri kita sendiri. Iya, betul banget. Betul. Orang itu apa ya wah ini mau islami ini. Yes, nggak apa-apa. Emang Islam kan? Emang Islam. Saya sangat ini kayak mau tahu sejati. Nggak apa-apa, besok tak bikinin acara sendiri. Enggak mas, kan di aku pernah dengar di apa di mana? Saya nggak tahu loh ya. Ini aku pernah dengar lah. Ya. Nanti di hari akhir tuh kan. Nah itu kan yang nggak ada yang bisa nyelamatin kita ya kecuali diri kita sendiri dengan amal perbuatan Iya, yang kita betul, punya. betul. Nah itu kan udah kayak Allah tuh ngasih tahu ya lu peduli sama kamu ya diri kamu sendiri gitu. Dan orang lain sekitar aku emang kalau aku lihat ya emang banyak yang baik sih tapi kan enggak Iya. atau kalau terus juga nggak enak kan Tapinya jangan diterusin. Oke. Di apa ya? Apa Mas? Di pause ya. Apa sih? Bismillah pokoknya. Apa sih? Tapinya jangan diterusin. Tapinya. tapi yang terusin ya itu ya itu karena kesadaran itu ya harus gimana caranya lah mandiri. Iya, betul. Ya, ya kita kan memang kalau diri kita sendiri, siapa sih yang peduli sama kita? Kamu belum mengungkapkan. Iya Kamu belum mas. mengungkapkan. Ya, Ayo Kau apa? Ayo kita hakimi dia. kamu kan belum ngomong. Ya udah, harapan apa? sedianya itu apa gitu. Kasih saya pertanyaan, Bu. Pertanyaannya sama. Yang survive tadi loh. Apa? Yang survive? Ya Amin Hambali. Apakah yang membuat kamu survive? Mengenal napas. Karena saya lelah dengan hidup yang berat ini. Seberat apa? Seberat badan saya. Berat badan saya ya. Iya mas, sabar. Apa ya? Mungkin jawabannya sama ya. Ya udah tadi nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Makan tuan gitu tadi. Apa Mas Amin itu jauh lebih ini deh, lebih survive daripada kita gitu. Kalau bisa. Oke. Kenapa aku bertahan? Kenapa aku survive? Kenapa aku punya motivasi? Yang pertama, Karena siapa ya? pertama karena itu naluri. Beda kan? Oh, beda. Oh. Ya podo wae makane. Iya kan. Cuma beda ininya doang ya. Beda. Artinya sama. Karena naluri manusia kan untuk tetap hidup kan. Ibaratnya kita terancam misalkan ada singa nih mengaum, Oke. Terus? gitu pasti kita berusaha untuk lari kan. Nah, itu kan kayak bentuk pertahanan diri. Sama halnya dengan ketika kita misalkan kita menghadapi hidup yang pahit, kita selalu diremehkan, kita selalu disepelekan, kita tuh pengen nunjukin ke orang kalau kita tuh nggak seremeh itu, nggak serendah itu gitu. Kita tuh bukan berarti kita pengen lebih tinggi dari orang lain, enggak, tapi kita pengen dianggap sama gitu, kita pengen dimanusiakan karena kita manusia gitu kan. Jadi menurut aku kenapa aku bertahan sampai saat ini walaupun berdarah-darah. Enggak ada tuh.
Mana darahnya mas? Darah aku kan darah suci. Oh iya. Nyebut merek. Iya. Gawal. Kemotong nanti. Jadi aku ngerasa aku harus bertahan, karena kalau aku nggak bertahan orang nggak akan kenal aku, kan aku nggak mau nggak terkenal loh. Iya. Aku harus terkenal gitu. Oke, kita move on. Berarti Sekarang apa? harus move on loh gitu. Kose. Belum ada lanjutannya mas. Tadi Ayo belum guys, ada. kita kasih kesempatan. Saya Aku baca di buku pojok. ya. Mutiara yang cantik. Terlihat cantik itu kita tuh harus ditempa, siap untuk ditempa Oh berkali-kali. iya, di tempat itu biasa Sanskertanya tuh digembleng. Digembleng. Bahasa Jawa dijojo. Cucu. Dibanting ke sana kemari mau. Ayolah, kamu punya bahasa apa lagi? Mau dimanapun pokoknya. Nah, Gitu. iya Beli, betul, itu untuk menghasilkan sebuah mutiara yang sangat berharga tak ternilai kan ya. Kita move on dari mutiara. Heeh. Mutiara kasih. Karena terbentur menjadi terbentuk ya mas. Iya, seperti orang gagal tapi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini apa ya? Oke. Kita balik lagi ke Iya. HDI tadi ya, Nah. disabilitas internasional. Nah, tujuannya apa sih dengan adanya HDI ini? Sebenarnya kan ini untuk memobilisasi tentang isu-isu disabilitas, tentang Iya, hak-hak betul. kita sebagai disabilitas. Karena ketika tidak ada peringatan Hari Disabilitas Internasional, Iya. mungkin orang tuh nggak akan tahu disabilitas itu apa, kebutuhan mereka apa, hak-hak mereka apa, Iya, kemudian betul. apa yang bisa orang berikan, negara berikan untuk para disabilitas itu kan. Nah, dan sebenarnya tidak disabilitas itu tidak hanya apa yang sudah didapatkan, tapi apa kontribusi dari seorang disabilitas. Karena seperti yang teman-teman sampaikan tadi ya, makna disabilitas itu kita tuh punya eksistensi, kita punya peran masing-masing. Bagaimana peran kita sebagai disabilitas untuk negara ini, untuk keluarga kita yang di rumah, untuk diri kita pribadi, ya tanpa kita sadari loh, kita tuh sudah dengan diri kita kita ajak lari, mungkin lari dalam ini ya tanda kutip ya, kita ajak berjuang, kita ajak benar-benar mengarungi kehidupan ini yang luar biasa, mungkin tadi katanya Mas Amin berdarah-darah gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kalian berikan untuk NKRI harga mati? Wah. Nah, apa sih yang mungkin yang pengen dari kita pribadi sih, dari kita pribadi apa yang pengen kita berikan? Kalau harapan untuk hari disabilitas nanti beda lagi segmennya. Wah, Mas Amin dulu. Iya kan Anda di pojok ya saudara. Oh gitu. Jadi kalau di pojok tuh bisa dipojokin terus. Ya Iya. enggak saudara, itu karena saudara lebih bisa mungkin ya, lebih Jadi mungkin apa tadi pertanyaannya? Ini ya kontribusi ya. Kontribusi yang bisa kita berikan kepada negara ini. Kalau aku belum bisa sih, bukan yang nggak mau, tapi belum bisa muluk-muluk. No. Mas Amin sudah memberikan, cuman tanpa kamu sadari. Kamu sebagai seorang disabilitas. Kamu sebagai seorang disabilitas. Kamu bisa memberikan dampak positif. Nah, sama orang-orang di sekitarmu. Kamu yang dulunya mungkin ragu dengan kemampuanmu. Aku iso nggak sih? Iya. itu Ya makanya itu kan aku belum bisa yang muluk-muluk. Jadi mungkin kayak yang sederhana-sederhana dulu gitu. Nah, kalau aku pribadi sih apa ya? Mungkin
ngasih motivasi kali ya buat teman-teman, kayak apa ya, ya bukannya apa, menjadikan disabilitas disabilitas itu ajang untuk berstudi banding, apa ya, studi banding nasib sih. Ada ya? Ada, studi banding ada. Misalkan nih cerita, aku tahu mau misalkan cerita nih, aku tadi tuh ngomong ketinggalan BRT, terus ada yang cerita aku tuh mending ketinggalan BRT, aku tuh ketinggalan sepur kayak gitu. Sering banget. Nah itu kan studi nasib, studi banding nasib. Oke. Nah kayak gitu, jadi bukan bermaksud untuk menjadi studi banding nasib, tapi katanya teman-temanku tuh kadang-kadang ada juga yang termotivasi. Misalkan aku kan kalau berangkat kuliah nih, sederhananya nih, berangkat kuliah kalau misalkan jam 4 kan jam 2 udah mandi, udah siap-siap segala macem kan. Sedangkan kalau teman-teman yang dari kampus kan jam 4 itu kan baru mau OTW. Jadi kayak apa ya, mereka tuh ngelihatnya tuh perjuangannya udah panjang gitu loh untuk ke kampus aja gitu. Kayak gitu sih paling yang paling bisa untuk saat ini. Oke. Selanjutnya buat sampingnya Mas Amin. Kanan sama kiri. Oh iya. Maunya yang kanan atau yang kiri ya? Maunya yang mana Mas Amin? Maunya yang mana? Kanan atau kiri? Aku maunya kanan kiri. Waduh. Malah sekali dia. Sangat luar biasa. Yang kanan. Yang kanan. Kalau untuk berkontribusi di negara pasti belum ya. Tapi aku mungkin mulai dari yang terkecil. Melalui keluarga, setidaknya kayak kasih tahu, advokasi ke negara, kayak kasih tahu ini loh, saya tuh bisa mandiri, terus betul. kayak ngasih tahu gimana sih caranya seorang disabilitas itu berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Kan selama ini tuh orang masih belum tahu ya, kayak ketika ketemu sama disabilitas kayak tunanetra itu gadingnya gimana, terus iya betul, ininya gimana, terus belum lagi kayak disabilitas yang lain kayak gitu-gitu sih, dari hal-hal yang terkecil kayak gitu. Oke. Fitri. Kalau aku sih kontribusinya tuh mungkin kalau yang sama apa tadi negara. Nah itu kayak belum ya, mungkin kayak di kampus tuh kayak kita tuh gimana kita untuk berkomunikasi atau berbicara dengan yang non disabilitas, mungkin agar kita bisa setara dengan mereka itu bagaimana, dan kita kayak menjelaskan sebaik mungkin tuh kalau kita ya baik berkomunikasi atau dalam hal apapun yang berkaitan dengan disabilitas, mereka yang belum tahu kita memberitahu untuk mereka yang belum tahu, jadi agar mereka juga bisa mengetahui bahwa disabilitas tuh sebenarnya seperti mereka, cuman berbedanya di media yang digunakan atau alat yang digunakan. Oke. Selanjutnya. Ya. Iya sebenarnya bersama kayak Fitri juga sih. Kalau ya di kampus itu misalnya ya, saya tuh caranya itu dengan menjelaskan ke teman-teman, atau ke yang orang-orang sekitar lah, gimana caranya berkomunikasi dengan disabilitas. Atau mungkin kadang kan ada matkul yang juga topiknya itu berkaitan tentang disabilitas. Nah itu aku kadang dan itu mungkin apa ya, itu berkaitan sama disabilitas, hanya aku untuk speak up lah. Nah, untuk apa ya, ngasih sharing gitu sih, agar dan itu pun syukurnya mereka itu merasa ini loh, apa ya, antusias karena dapat wawasan baru. Dan ternyata dari situ aku tahu itu kalau di sekitar kita itu banyak orang yang sebenarnya gimana ya, mereka itu ini masih
pengawasan tentang disabilitas atau cara berinteraksi Iya, dengan masih disabilitas itu masih pembahasan. ini bingung lah. Jadi peran ya mungkin peran yang bisa aku kasih, peran yang bisa aku berikan dengan mengkomunikasikan itu gitu di momen seperti pembahasan topik disabilitas di kampus kayak gitu. Ya. Aku jadi keinget, aku tuh dulu punya teman dari Ponorogo. Jadi Ponorogo itu ada kampung idiot namanya. Kampung idiot ada di Ponorogo itu. Kayaknya Ponorogo sih kalau nggak salah. Mungkin sahabat sama yang lagi nonton kita, kalau aku salah tolong dikoreksi ya, kampung idiot itu di mana. Kalau nggak salah sih Ponorogo. Jadi temanku itu gini, dia itu ketika melihat disabilitas, dia tuh pengen bantuin, tapi dia tuh bingung. Iya Mbak, itu Caranya tuh gimana? kayak gitu lah. Mereka pengen bantu tapi takut nyinggung kan. Iya. Jadi buat wawasan juga ke kitanya yang harus open ke mereka. Kita memulai untuk berkomunikasi segala macam kayak gitu. Karena orang itu nggak akan tahu disabilitas itu seperti apa kalau kita nggak, mungkin kalau mereka hanya melihat aja, ya kalau dia peka, kalau enggak gitu kan. Iya, Kalau betul. kita mau menyatu sama mereka, otomatis lama-kelamaan kan dia kenal, dia sering sama kita, ya otomatis dia akan tahu kebutuhan kita tuh apa Iya, gitu kan. betul. Luar biasa banget teman-teman itu sudah berkontribusi di lingkungan sekitarnya, di kampusnya, bahkan ke masyarakat pun. Aku yakin kalian tuh sebenarnya berkontribusi, cuman tanpa kalian sadari kayak gitu ya. Dalam apa? Bawah sadar. Bukan itu. Iya, Pit. Atau sadar, mungkin kamu nggak sadar. Ketika kita Namanya juga nggak disadari, pasti kita nggak sadar. nyapa dulu itu walaupun kita nggak tahu sih itu juga udah membuat ini kok. Jadi kitanya yang memulai, nanti lama-lama kan ada komunikasi dan keberlanjutan seperti itu. Sebenarnya sebelum kita ke segmen selanjutnya, Mas, aku harus menyapa dengan manis. Apakah ada yang komentar? Aduh, ketoknya rak mempan deh. Pak produser, Kim. Pak produser. Aduh, masa ini kamu aja yang manggil? Dar. Lah kau dengan nama. Sudah adakah yang bergabung? Oke. Ya untuk sama-sama mungkin di hari ini Sabtu Sabtu ya? Sabtu. Iya, Sabtu malam minggu lagi. Malam Minggu 3 Desember, mungkin sahabat semuanya sedang merayakan HDI. harinya kita. Jadi hari kita hari tidak lupa istimewa. mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional. Selamat hari Dimanapun kalian kita. berada ya. Ada yang mau nyanyi nggak? Ella. Ini hari kita, jadi kita harus merayakannya. Mari kita rayakan, setidaknya kita pribadi. Pribadi gitu ya. Iya. Jadi banyak banget ini tadi, mungkin nggak hanya se-Indonesia ya, ini kan internasional. Internasional. Jadi Banyak banget dimanapun pasti pada berada. merayakan, bahkan status WhatsApp, di Instagram, Masya Allah. Kita terharu tahu kayak dengan kalimatnya masing-masing. Itu kan biasa sekali. unek-uneknya mereka masing-masing ya. Keinginan-keinginan Semakin mereka. berdaya dan semakin ini ya apa? Oh. Nggak direndahkan orang lain. Nah itu. Semoga kita yang menjadi motivasi buat mereka. Asik. Nah, ngomongin soal kata-kata itu nih. Harapan kalian apa sih? Kita mau make a wish dulu deh. Mau dari siapa dulu ya? Mas Amin. Sebelahmu aja dulu. Oh ya, oke. Laila dulu. Oh iya. Ella Majnun. Mas Amin. Karena ini tamu istimewa. Harapannya apa nih? Harapannya ya soal disabilitas nih ya Mbak ya. Aku sih harapannya semoga masyarakat sekitar kita dan termasuk bukan baik yang difabel atau non difabel itu ya punya kesadaran bahwa antara penyandang disabilitas dan non disabilitas itu bisa saling berinteraksi,
kerjasama, kasih kontribusi, asalkan penyandang disabilitas ini diberikan akses, mereka bisa kok. Kita ini bisa kok memberikan peran pada lingkungan sekitar kita. Dan ya lingkungan ini paling enggak ya lingkungan terdekat kita lah gitu. Diri sendiri bisa mandiri begitu. Kalau aku sendiri harapanku, aku pengen semoga Indonesia menjadi negara yang semakin inklusif, masyarakat yang semakin inklusif, terus kita sebagai penyandang disabilitas kita mampu berdaya, kita mampu memberikan kontribusi yang baik, kita mampu mungkin menyejahterakan diri sendiri gitu. Pokoknya semoga kita semua bahagia. Tiga kali kalimat. Aduh, gimana sih? Apa? Tapi bener deh, harus gitu biar penonton penasaran dulu. Maksudnya Mas Amin begitu. Lanjut Beli. Kalau aku harapannya yang pasti semoga Indonesia menjadi negara yang ramah tamah sama disabilitas. Gak cuma di Indonesia, tapi di semua negara itu ramah tamah dengan kaum disabilitas. Terus bisa hidup bisa hidup berdampingan, baik itu sesama disabilitas maupun dunia lainnya maupun disabilitas, baik itu dalam ragam disabilitas apapun, saling berbagi ilmu, nggak pelit, betul, terus saling berbagi karya, terus kayaknya bener-bener ya. Kan harapan Harapan bener-bener ya. Salah ya Bu ya. semua ikut sejahtera gitu loh disabilitasnya, nggak diremehkan, nggak di underestimate sama orang gitu. Iya. Ya, itu sih. Amin. David? Semoga ini ya di negara kita atau di negara yang lainnya itu tidak ada diskriminasi lagi, sudah dihapuskan. Terus akses jalan di Kota Semarang itu atau apapun ya, jadi itu tunanetra atau apa semua itu bisa dipermudah. Jadi seperti Betul, di luar itu, negeri betul. gitu. Menyeberang aja susah tahu. Emang di luar negeri kayak gimana? Itu yang di Australia lebih keren ya. Oh, Jadi iya. lampu merah itu tuh bisa ketika kita mau Bisa berhenti jalan. mobilnya ya. Bukan, jadi di lampu merahnya itu kan jika tombol yang kita Iya, pencet ada nanti tombol. akan membuat mobil-mobil Itu di jadi beberapa itu. kota Di Surabaya ada, di Solo ada. Semarang udah ada kayaknya, tapi belum semuanya. Semoga on progress. Ya, semoga dengan adanya Amin. ungkapan dari kita, dari ini ya di Kota Semarang semakin ramah disabilitas, di luar Semarang pun juga, dimanapun yang ada disabilitasnya semoga semakin diberdayakan dengan baik dan tidak dianggap rendah lagi gitu. Jadi menjadikan kita tuh lebih baik gitu, bukan hanya direndahkan. Menurut mereka itu serendah-rendahnya gitu. Sudahlah, hapuskanlah diskriminasi. Amin. Tanpa hambali ya. Tanpa hambali. Amin aja. Amin aja, amin ya Allah. Teman-teman ada yang mau memberikan harapan-harapan lagi? Aku mau nambahin satu lagi. Oke. Wes, ayo Beli, keluarkan semuanya. Biarin. Oke. Semoga apa? Cepet jodoh. Mas Amin. Jangan sampai di sinilah. Tidak ada lagi saling menjatuhkan antar disabilitas. Amin. Saling sikut-sikutan itu gak ada, semuanya bersatu padu. Amin. Oke. Dan nyaman kan? Aman. Mas Amin atau Laila mau tambah lagi? Cukup ya. Cukup. Mau tambah lagi. Mas Amin menambahkan sedikit boleh? Enggak. Mbak Taufik belum. Ini endingnya Mbak Tofi harus Iya lebih dong. baik daripada kita. The best, good job. Aduh.
Sedalam apa lagi? Sedalam-dalamnya. Aku rasa semua keinginan sebenarnya hampir sama ya. Cuman yang banyak banget tadi ketika aku baca Instagram, WhatsApp, semua harapan-harapan yang luar biasa dari teman-teman disabilitas. Semua pastinya pengen yang terbaik, semua pengen yang lebih baik, dan sebenarnya yang dirasakan itu sama, ya. Yang paling aku pengenin, amin ya Allah, di sini kita tidak hanya menuntut, tetapi kita harus bekerja sama dari pihak disabilitasnya dan juga dari pihak negara, baik Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kita saling simbiosis mutualisme ya. Mungkin sebagai analoginya ketika kita diberikan kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan baik. Ketika kita dituntut untuk setara dimanapun tempat, pasti akan menuntut kita untuk setara dengan non-disabilitas. Nah, di situ kita mau tidak mau berjuang keras untuk bisa setara. Dan jangan menjadikan itu sebagai suatu halangan untuk kita, tapi semoga pemikiran-pemikiran kita jauh lebih maju lagi terhadap tantangan-tantangan itu. Semoga kita bisa menyetarakan diri dan juga dari pihak pemangku kebijakan juga percaya dan memberikan tanggung jawab penuh dan juga memberikan kita kesempatan sehingga kita semua disabilitas bisa sejahtera, bisa membawa nama baik satu sama lain. Dan juga harapanku kita semua bersatu untuk NKRI harga mati. Itu ya, cukup kan? sangat luar biasa. Karena kita tuh belum siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Jadi masih banyak banget perjuangan kita yang harus kita lakukan. Semoga kita semangat, jangan nggak mudah mengeluh dengan apapun rintangan yang ada di depan kita. Dan juga nih segmen terakhir kita mau mendengarkan Mas Amin promosi tentang kegiatan HDI. Mas Amin. Saudara Amin dipersilahkan saudara. Jadi Semarang akan apa jenenge? Jadi Merayakan HDI. Semarang akan merayakan HDI pada tanggal 11 Desember 2022 di Kota Lama. Wow, Kota Lama. Seriusan? Kayaknya gitu. Wow. Untuk umum kah? Semoga. Kita belum tahu tempatnya dan belum tahu apa ya semuanya. Jadi kayak yang saya tahu saat ini akan dirayakan pada tanggal 11 sekitar jam 1-an. Jam 1 malam. Ya. Siang. Oh, berarti pukul 13. Ya, 13 WIB. Nah, kita mau ngulik dulu nih Mas Amin ngapain? Nah, emang kegiatannya sendiri apa Mas? Perlu Nanti dijelaskan. di sana salah satu kegiatannya ataupun salah satu penyelenggaraan yang akan ada yaitu sebuah pagelaran yang namanya Haru Kelinting. Wow, pasti Jadi keren dong. di sana nanti bakal ada kayak sejenis teater, drama teater gitu tentang kisah Baru Kelinting. Nah, kisah Baru Kelinting ini sedikit spoiler ya. Kisah Baru Kelinting ini pada apa ya, kita dibikinnya sih kayak mewakili ya, mungkin kayak analogi sebuah kedisabilitasan seseorang. Nah, di situ tuh kan apa ya, kalau yang tahu kisahnya Baru Kelinting kan dia kan seorang ular, jadi anak manusia tapi ular. Nah, di situ tuh dia mengalami diskriminasi, pokoknya tuh dicaci, dihina, terus diabaikan, nggak punya teman. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti silahkan
tonton. Wah. Kalau penasaran datang Pemainnya aja. udah kasih tahu salah satu atau dua. Salah Mas satu pemainnya Ali. adalah Kalau penasaran datang aja. nanti ya, aku Mas, ya. berperan jadi apa? Tonton Nah. aja. Jangan ketinggalan Kota sahabat. lama ya teman-teman. Insya Allah. Di kota lama. Kita tunggu Kita info tunggu info selanjutnya. selanjutnya. Iya, info selanjutnya. Nah, bagi sahabat yang pengen tahu kelanjutannya, pantengin terus sosmed kita ya. Iya. Nanti Terlebih bakalan sosmednya itu yang lagi menyusup itu ya, yang lagi menyusup itu. Nanti jangan lupa mention kita semua ya. Oke. Itu aja ya Mas Andi. Iya, itu Oke. aja. Dan juga untuk sahabat sama, kita sedang prepare untuk kegiatan goalball bagi pemain apa ya bahasanya ya, tim goalball dari nasional yang akan ke Semarang. Mohon dipersiapkan untuk staminanya karena pertandingan ini luar biasa. Nanti dari berbagai daerah Iya, Indonesia betul. akan datang ke Semarang, Semarang. tumplek ke Semarang. Oh. Jadi selamat berjuang ya Iya. di tanggal 14, 15, 16, 17. Selamat, semoga kompetisi ini juga ikut memeriahkan HDI karena Iya. tepat di bulan Desember juga, dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Mungkin itu dulu ya pertemuan. Kayak mau kuliah nih. Mungkin itu dulu perjumpaan kita di IWE Sabtu malam kali ini, karena kita sudah berapa malam tidak muncul. Berapa malam sih? Ya nggak muncul cuma aku ya. Satu malam. Nah, cuma satu malam aja karena kemarin kita ada kendala teknis, dan di malam ini kita muncul lagi, kita live lagi dengan tema HDI. Dan sekali lagi kita dari komunitas Sahabat Mata mengucapkan Selamat Hari Disabilitas Internasional. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.